Ditahan, orang mengulangi perbuatannya kok. Mengulangi perbuatannya. Ya. Secara subjektif apabila seseorang mengulangi perbuatannya terus sudah layak untuk dilakukan penahanan. Wajib dilakukan penahanan. Terima kasih teman-teman ya. Hari ini kita diminta ya datang ke Polda Metro Jaya melalui penyidik Kamnek ya. Telah menghubungi, menyampaikan bahwa kapan bisa datang ke Polda Metro, baru hari ini kita bisa datang. Kita nggak tahu apa nih yang akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya pasca diumumkannya sebagai tersangka dari 8 orang tadi. Yang tadinya 12, berarti ada 4 orang yang mungkin tidak ditetapkan ya. Nah, tetapi apapun itu berarti status mereka bisa tetap menjadi saksi di kemudian hari di pengadilan ya. Kemudian ada beberapa pasal yang saya sendiri pun belum tahu nih. Pasal yang diterapkan sih katanya menurut media kan saya baca itu ada beberapa banyak sekali, ada 35, 32 terus pasal temuan 35 ya. Nah ini mungkin yang akan dijelaskan karena sebagai pihak pelapor, Pradi Bersatu melalui advokat public defender tentunya harus mendapatkan penjelasan secara formal ya terkait pasal-pasal seperti apa, terus bagaimana sampai bisa diterapkannya pasal-pasal temuan tersebut. Sehingga mungkin hari ini kita mendapatkan penjelasan kepada pihak penyidik ya, Kamnek. Nah nanti ini saya masuk, saya mau lihat apa yang akan disampaikan. Kita belum tahu, nanti setelah sampai di dalam nanti kita akan kembali lagi untuk menyampaikan kepada rekan-rekan media ya kan, untuk tetap mengawal persoalan ini karena ini sudah cukup bikin gaduh banget ya. Terjadi polarisasi di mana-mana, kemudian dari yang otentik menjadi palsu. Jadi saya bisa jelaskan bahwa memang ada tuduhan palsu. Sekian lama saya berdebat di berbagai media, saya sampaikan bahwa ini ada 2 perkara, yaitu ada laporan polisi yang ada di Mabes Polri, yaitu ijazah palsu. Kemudian Bapak Insinyur Joko Widodo dan kami, khususnya advokat public defender, ya itu melaporkan adanya tuduhan palsu. Nah ini direspon bagus dan kita apresiasi sudah menjadi tersangka ya. Di sini gitu loh ya, ini yang kami harapkan. Itu saya nah ini kebetulan ada di samping saya yang kami utus sebagai pihak pelapor juga adalah Bapak Dr. Insinyur Lecumanan ya. Silakan monggo Ya teman-teman, terima kasih ya bahwa hari ini pertama agendanya adalah I am back ya, saya kembali. Ya hari ini dipanggil kami ini ke Polda Metro Jaya untuk menemui penyidik penyidik Kamnek Unit 5. Oke, yang dipimpin oleh Ibtu Rohadi selaku penyidik atau kanit daripada penyidik ya. Oke. Jadi nanti mungkin kita belum tahu apa agenda yang akan dibahas di dalam ya kan, tapi pastinya yang pasti kami telah diberitahukan ya baik secara lisan maupun secara tertulis ya bahwa ada penetapan tersangka terhadap yang 8 orang itu. Yang tadinya terlapor itu berjumlah 12 orang, mungkin dikerucutkan menjadi 8 orang. Nah, tapi kita lihat ya kan, yang 4 orang itu juga artinya akan digali kembali nanti di jaksa. Biasanya siapapun yang menjadi terlapor ketika terjadi pemberkasan di pihak kejaksaan itu akan dikaji kembali sejauh mana keterlibatannya, kemudian sejauh mana tindakan-tindakan yang pernah dilakukan hingga menimbulkan surat namanya penetapan terlapor kepada kejaksaan. Jadi akan diurai kembali. Tapi hari ini kita lihat dulu nanti ya sejauh mana uraian daripada pihak kepolisian ya kan, sejauh mana penjelasannya, sejauh mana apakah ada kurang lagi ya kan, apakah kurang dokumen atau kurang alat bukti atau apapun itu ya kan, atau ada mungkin ada lampiran yang harus kami lengkapi ya, lampiran ya maksud saya, bukan alat bukti lagi, lampiran-lampiran, mana tahu dokumen-dokumen yang perlu kami lengkapi, kami akan segera melengkapi barangkali ya, seperti itu. Saya rasa itu dulu ya teman-teman, kita masuk dulu, nanti takutnya mereka menunggu terlalu lama. Oke, jadi ini berkaitan juga mungkin ada kaitan besok rencana 3 dari 8 tersangka sudah dijadwalkan diperiksa nih Bang. Ini Abang sendiri harapannya terhadap pemeriksaan 3 tersangka ini siapa aja yang Dr. Tifa dan yang 3 itu gimana? Ya, jadwal itu jadi gini.
secara formal ya kita belum menerima apakah dia dipanggil atau seperti apa. Kan ini perlu penjelasan hukum ya. Dari polisi Ya, sudah menyampaikan. oke. Di kepolisian sudah menyampaikan, tetapi di kami karena gini, pihak pelapor itu harus mendapatkan pemberitahuan yang secara formal ya, secara surat menyurat bahwa akan memeriksa. Jadi kita itu lebih tahu duluan sebenarnya. Nah, namun hari ini bahwa diperiksanya itu kita udah tahu, namun secara formalnya ini yang kita butuhkan. Kenapa? Karena yang pertama adalah ada upaya-upaya hukum lain ya yang akan ditempuh tentunya dari pihak pelapor ya apabila lakukan penahanan, katakanlah seperti itu ya, untuk besok diperiksa apakah dilakukan penahanan atau tidak dan lain sebagainya. Nah inilah yang mungkin menjadi akan kita bicarakan bersama Polda Metro, utamanya penyidik Kamnek ya. Nah, harapan kami sih tentu pemeriksaannya harus komprehensif sekali ya, karena kita sih nggak kaget karena ini memang tahapan. Nah, tahapan ini harus dilalui betul-betul secara komprehensif ya, secara detail dan nggak boleh bermain-main. Ini persoalan yang cukup serius. Dia tidak hanya masuk kepada pencemaran, ini bukan pencemaran kok. Kalau pencemaran itu ya cukup si A berijazah palsu gitu, katakanlah seperti itu, sudah selesai. Ini enggak, ini ada penelitian yang dianggap mereka adalah penelitian, ada metode lain yang diterapkan terhadap dokumen Bapak Insinyur Joko Widodo gitu loh, diobrak-abrik gitu loh, terus menerus setiap hari. Bahkan yang menjadi mirisnya kita, publik harus tahu bahwa ada penelitian lagi terkait siapa sih keturunan dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Ini kan rendah sekali kita punya pemahaman ya, dan ini dipublikkan gitu loh. Etikanya nggak ada nih, ya etikanya nggak ada nih sampai ke kuburan. Ingat ya, penelitian tidak boleh melakukan penelitian terhadap orang yang sudah meninggal, apalagi tanpa izin. Itu nggak boleh, hati-hati di sini, nggak boleh loh. Nah, ini datang ke kuburan, ini ada apa? Ini saya anggap apa ya? Ada dia dokter forensik atau enggak, salah satu ya yang berinisial TT ini ya dokter Tifa TT itu kan. Nah, itu dia dari forensik atau apa sih? Terus kemudian ada izin nggak dari keluarga besar Pak Insinyur Joko Widodo dan teman-teman. Nah ini yang saya anggap bahwa ini bukanlah pencemaran. Ini tidak hanya pencemaran. Ini betul-betul hal yang luar biasa yang kita sendiri apa ya? Ini harus direncanakan. Nggak boleh lagi. Sudah direncanakan, semua sudah disusun sedemikian rupa. Memang niatnya itu udah kelihatan gitu. Tersangka besok Pak, ketika diperiksa apakah sudah perlu layak ditahan atau seperti apa? Ya, Kita bicarakan dan itu dapat ditahan. Itu bukan sangat layak itu ditahan. Nah, orang mengulangi perbuatannya kok. Mengulangi perbuatannya. Ya. Secara subjektif apabila seseorang mengulangi perbuatannya terus sudah layak untuk dilakukan penahanan. Wajib dilakukan penahanan. Karena kalau enggak besok dia lakukan lagi dong. Ya. Ya kan, kalau kayak pencuri lah, ini hari nggak ditahan, besok dia nyuri lagi. Ya. Ya bahaya lah kalau begitu. Kalau gitu ngapain berproses hukum ya kan? Jadi kita ke dalam dulu, teman-teman, media, rekan-rekan, nanti sampai di dalam apa yang akan kita disampaikan oleh penyidik kepada kami, maka kami akan lakukan lagi doorstop seperti ini. Oke? Siap. Makasih ya. Siap. Ditunggu ya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ini bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV tuh. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan batch spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.